Masih tentang si Susi yang udah kalang kabut ditanyain sama Pak Hakim. Jadi ketika itu Susi kan ditanyain, lalu dia selalu menjawabnya siap, siap, siap. Sus, kamu itu kan bukan polisi, ya kan? Kenapa kamu mesti siap-siap? Nah, ketahuan banget kan kalau Susi ini emang disetir gitu. Nah, kemudian ketika Pak Hakim ini bertanya dengan santai, ya kan, dengan pertanyaan dan suara yang mendayu-dayu, Susi ini kayak cepet-cepetan gitu, kayak dikejar anjing di belakangnya. Terus begitu sampai Pak Hakim akhirnya mengingatkan Susi, sabar, sabar, sabar. Saya ini bertanyanya pelan-pelan loh. Kemudian Susi itu seperti dia hanya menyadari kalau dia itu terlalu cepat gitu ya ritmenya. Kenapa sih orang itu kalau ditanya buru-buru menjawab? Karena pengen cepat selesai, ya nggak sih? Nah, tapi ada yang lebih lucu lagi. Ketika Pak Hakim bertanya tentang Arka, anaknya FS dan Ibu PC ini, anak yang terakhir. Itu siapa yang melahirkan? Terus Susi mengatakan bahwa yang melahirkan adalah Om Kuat. Susi, kamu itu bikin kita emang kesel ya Susi ya. Yuhu. Anybody home? Buat kalian yang udah kesasar di channelnya Madam Suki ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau bahas Susi lagi. Lahir di Bangka, anaknya siapa yang melahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Om Kuat. Bukan, saudara Arka, anaknya yang nomor kecil. Nah, jadi Susi ini udah ketahuan banget ya kalau mukanya itu udah kayak gimana sih? Kayak meskipun mukanya kelihatannya nggak pucat atau gimana, kalian pasti semuanya sepakat dengan Madam Suki kalau dengkulnya Susi itu udah nggak karu-karuan, ya kan? Sekarang ya, kita mau cari tahu aja yuk. Susi waktu di meja kesakitan itu, apa sih Sus? Apanya? Nah, apa sih Sus? Perasaan kamu ini ada kartu yang jatuh, Besti. Oke, kita simpan ya. Alright, di sini. Sus, Madam Suki mau tanya, apa sih perasaan kamu ketika kamu ada di kursi pesakitan itu? Oke, kita lihat ya. Nah, ini. Terus once more, kita akan telling story. Jadi, kita akan langsung baca aja telling story-nya. Oke. Di kartu ini ada Six of Swords. Arti dari kartu ini adalah penyelesaian konflik. Artinya bahwa seperti yang tadi Madam Suki katakan, bahwa dia pengen buru-buru, udah deh cepetan ini sidang ini kapan sih selesainya. Nggak bisa gitu dong Susi. Kalau kamu memberikan keterangan-keterangan yang berbelit-belit, pastinya kamu akan dipanggil terus, iya kan? Nggak bisa kelar dalam hari itu atau 2 hari, 3 hari, nggak bisa. Karena Susi ini kan memang pengetahuannya kurang, wawasannya kurang. Jadi dia pikir ketika dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu selesai kelar, nggak bisa. Nah, jadi ketahuan banget kan di Six of Swords ini Susi itu pengen cepet-cepet gitu loh. Nah, terus di kartu berikutnya ada Ten of Cups. Kartu ini mau ngasih tahu kita bahwa di sini dia benar-benar ingin menjaga keluarga FS dan PC ini. Jadi dia pengen melindungi keluarga ini sesuai dengan skenarionya. Ternyata Susi tidak bisa memprediksi atau memperkirakan atau mengira-ngira tepatnya ataupun menduga-duga apa nanti yang ditanyakan oleh Pak Hakim. Ternyata pertanyaan-pertanyaan sederhana dari Pak Hakim itu nggak ada di skripnya. Nah, dari situlah ia kemudian menjadi kalang kabut. Ya, katanya orang Jawa itu kalau lari dikejar anjing itu kepuntal-puntal gitu. Ada nggak kalian yang tahu tentang bahasa kepuntal-puntal itu? Ya, jadi ini dia kalang kabut udah ya. Nah, kemudian di sini ada Four of Swords. Four of Swords ini
pengen ngasih tahu kita bahwa si Susi ini, aduh, puyeng Barbie di kursi pesakitan itu. Dia merasa udah enough is enough, nggak bisa untuk dia dipanggil-panggil lagi. Udah rontok seluruh bulu-bulu di dalam tubuhnya itu. Kalau kalian bisa lihat itu bulu-bulunya di sekujur tubuh udah mau rontok satu-satu. Ya, ini namanya kaki udah gini, dengkul itu udah gotean ya katanya orang Jawa itu. Kalau kalian nggak ngerti, tanya Mbak Google lah. Jadi di sini menjelaskan banget bahwa Susi ini pengen terbebas dari masalah majikannya ini. Tapi si Susi ini memang dia kepengen banget untuk menyelamatkan majikannya. Jadi gimana dong Sus? Nah Sus, kalau kamu mau menyelamatkan majikan kamu, lebih baik kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Sebab kalau kamu menyelamatkan bos kamu itu, yang ada kamu masuk bui. Ini gara-gara si Susi nih. Jadi Madam Suki sampai bingung nih, ya kan? Wajahnya berubah-berubah kayak gini. Ini kayaknya memang benar-benar inilah situasi yang dialami oleh Susi. Yuhu! Makanya Sus, kamu itu nggak usah bela-belain orang yang nggak benar, apalagi sampai memberikan keterangan palsu. Hanya kamu bingung sendiri kan, ya kan? Oke, jadi Madam Suki mau ke pertanyaan salah satu kalian, oke? Dan mudah-mudahan ini mewakili kalian juga ya. Dari Maya Ristianto. Oke, jadi ini diambil dulu aja. Dari Maya Ristianto. FS terlihat merasa tidak bersalah atas apa yang dia lakukan. Malah nyatakan bahwa apa yang dia lakukan sebagai reaksi atas tindakan almarhum. Madam Suki, adakah kemungkinan ada Joshua lain yang sayangnya tidak terungkap? Oke, kita akan mencari tahu di kartu energi ini. Oke, kita akan tarik energinya. Jadi kalian sepertinya sepakat ya dengan Madam Suki ya, karena Madam Suki udah ngebuat prediksi dari tentang sikapnya FS. Jadi kalian yang belum mampir, cus mampir ya, karena belum banyak penontonnya. Terus mengakui. Nah, udah gitu FS ini kelihatan kayak seperti ini ya. Itu kan seperti orang yang arogan gitu ya, ya kan? Kita pasti bisa ngebaca bahasa tubuh dari FS ini. Meskipun dia menyatakan minta maaf kepada kedua orang tua Joshua, tapi ini kesannya kayak nggak tulus gitu, ya kan? Coba dia cus kalian cari scroll di bawah video yang Madam Suki udah buat. Oke, sekarang apakah ada Joshua lain yang tidak terungkap? Kita akan cari tahu ya. Oke, energinya ya. Apakah ada Joshua lain, atau adakah orang-orang yang nasibnya ini seperti Joshua, cuman tidak terungkap, begitu ya? Ingat, ini adalah prediksi ya. Jawabannya ada King of Pentacles, The Hanged Man, Page of Swords. Dua kartu positif, artinya Madam Suki nggak bisa secara gamblang bilang iya atau gimana gitu ya. Tetapi sepertinya di sini ada kemungkinan ke sana ya. Ingat, ini adalah prediksi. Tetapi di King of Pentacles ini ini seperti ngasih tahu bahwa ini ada sebuah ambisi ya, ambisi dari seorang yang berpangkat ya. Kita tahu ya pangkatnya FS itu apa. Jadi ada sebuah ambisi. Ambisi itu apa sih? Seperti kayak ketika orang mempunyai power itu kan
dengan mudah ya melakukan apa saja. Karena di sini ada kartu yang benar-benar positif banget. Mau ngasih tahu bahwa ada penyangkalan diri. Nah, kalau seseorang terlihat buruk atau tidak baik, ketika ada penyangkalan, apalagi orang tersebut mempunyai power, jadinya gimana? Jadi kalian bisa mikir sendiri aja ya. Oke, terus di kartu yang ketiga ini ada Page of Swords ya. Jadi di sini ada perubahan-perubahan atau konflik-konflik yang tidak terduga. Maka kartu ini tadi sudah dibaca, artinya ada sebuah kemungkinan. Ingat, ini adalah prediksi ya. Begitu aja buat kalian yang mau reading tarot, monggo. Mau ngelihat asmara, mau lihat gebetan, mau ngelihat, aduh aku ada yang deketin nih, tapi lihat dulu uangnya ada nggak ya, jangan-jangan masa depannya nanti tidak terlihat. Ya nggak apa-apa besti, kan kita mesti tahu ya siapa orang yang mencintai kita itu bakalan memberikan masa depan yang terbaik. Iya dong. Intinya nih ya, buat kalian yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri. Itu gunanya untuk memotivasi diri kita. Daripada kita nggak punya pertanyaan-pertanyaan, akhirnya kita akan menjadi orang yang nerimo, pasrah. Nah, nerimo dan pasrah itu bukan seperti itu, tetapi nerimo dan pasrah itu setelah kita berusaha dengan keras begitu. Tapi bila mana ada kegagalan atau hal-hal yang memang sudah dilakukan tetapi belum ada jawaban, berarti bisa jadi cara kerja kita itu salah, bisa jadi cara pikir kita itu salah. Jadi kenapa enggak kalian perlu tahu jawabannya, iya kan? Nah, buat kalian nih yang mempunyai emosi yang meledak-ledak, punya trauma masa lalu, punya kepahitan, tidak bisa memaafkan, atau luka-luka batin, atau pernah dulu mendapatkan pelecehan, atau apa saja kepahitan-kepahitan atau pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam diri kita itu, ingat itu bisa menjadikan trauma, dan trauma itu bisa menghambat kebahagiaan kamu dan bisa juga menghambat rezeki kita. Believe it or not, kalian mesti di healing ya. Jadi bagaimana untuk terhubung dengan energi Madam Suki? Jadi kalian tahu di mana kalian bisa terhubung Madam Suki, ada di sini dan di nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.